kita berlebaran itu intinya adalah zikir, yaitu mengagungkan nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah. Kita berlebaran itu hendaknya kita syukuri dari apa yang telah Allah anugerahi kepada kita. Syukur itu jangan kita hanya kaitkan dengan aspek ekonomi saja. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih dapat menunaikan ibadah puasa, dan sampai saat ini kita masih dapat berkumpul di sini menunaikan sholat Idul Fitri. Itu termasuk bagian daripada syukur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faradha as-siyama waz-zakata 'alal mu'minin wa khatama syahra ramadhana bi'idil fitri lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam masjid yang penuh barokah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh yang diperintahkannya dan menjauhi seluruh yang dilarangnya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, sebulan lamanya kita telah menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saat ini kita telah kembali kepada fitrah, seperti bayi yang baru lahir yang tidak mempunyai beban dosa apapun. Dan mudah-mudahan semua amal dan ibadah kita di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang terhormat, kenapa hari ini kita ceria dan gembira? Padahal hari ini sama seperti hari kemarin. Bulan ini sama seperti bulan yang lalu. Matahari tetap terbit di sebelah timur dan sebentar lagi akan terbenam di sebelah barat. Kita ceria dan kita gembira itu tidak lain dan tidak bukan karena lebaran. Nah, lebaran inilah yang menjadikan kita ceria, yang menjadikan kita gembira. Lebaran apapun, baik itu lebaran Idul Fitri maupun lebaran Idul Adha, menjadikan hati kita ini tenang. Kenapa tenang? Karena kita saling memaafkan antara satu sama lain. Tidak ada dendam di dalam hati kita. Kita bersedia memberikan maaf sekaligus menerima maaf. Nah, oleh sebab itu
Lebaran dalam ajaran Islam itu sebenarnya menanamkan optimisme dalam kehidupan. Itu sebabnya ungkapan minal aidin wal faizin itu sebenarnya ungkapan untuk menanamkan optimisme. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan optimisme itu? Maksudnya adalah kita berharap agar amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah mengampuni dosa kita, dan kita berharap agar kita dimasukkan di surganya kelak. Nah, harapan-harapan inilah yang pada akhirnya melahirkan optimisme dalam kehidupan. Semoga kita semua kembali kepada fitrah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nah, sekarang mari kita lihat uraian tentang Idul Fitri di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan, dulu kalian wahai umatku yang aku jumpai, kalau lebaran itu kalian berfoya-foya, kalian bersenang ria melampaui batas. Nah, Allah jadikan kalian dua lebaran. Kalian boleh bersenang-senang, kalian boleh bergembira, tetapi sebenarnya lebaran itu adalah masa untuk makan, minum, dan berzikir. Nah, zikir inilah seringkali kita abaikan, seringkali tidak kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks berpuasa, maka tujuan berpuasa itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat terdahulu supaya kamu bertakwa. Maka tujuan akhir kita berpuasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, terhindar dari siksaan api nerakanya. Sedangkan kalau kita lihat dalam konteks lebaran Idul Fitri, Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya, hendaklah kalian mencukupi bilangan puasa itu. Boleh jadi 29 hari dan boleh jadi juga 30 hari. Boleh jadi juga kalian mencukupi itu di luar bulan Ramadan untuk mengqadoknya. Dan hendaknya kamu mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, yaitu zikir, ingat atas apa saja yang telah Allah anugerahi kepadamu, dan hendaknya kamu bersyukur. Jadi dalam konteks lebaran ini, kita bukan berfoya-foya, tetapi kita berzikir dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa arti syukur? Syukur itu pada dasarnya berarti membuka. Lawan dari syukur itu adalah kufur. Kufur itu artinya menutupi. Orang yang menutupi duitnya berarti ia kufur nikmat. Orang yang menutupi hatinya dengan kebenaran berarti ia kufur iman. Syukur itu pada dasarnya berarti menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau lebaran itu kita tampakkan nikmat itu. Kita memakai pakaian-pakaian yang bagus, kita memakai pakaian-pakaian yang rapi. Itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu menerima sedikit menganggapnya banyak, dan memberi yang banyak menganggapnya sedikit. Itu sebabnya setelah bulan suci Ramadan itu dinamai dengan bulan Syawal. Syawal itu pada dasarnya berarti mengangkat atau meningkat. Nah, dengan demikian setelah kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu, di luar bulan Ramadan, mudah-mudahan sedekah kita semakin meningkat.
Salat kita semakin meningkat, baca Quran kita semakin meningkat, tadabbur terhadap alam raya, tadabbur terhadap Quran juga kita meningkat. Pemahaman kita terhadap agama juga meningkat. Dan yang pasti, yang paling penting adalah pengabdian dan ketaatan kita itu yang harus meningkat. Itu sebabnya ada ulama menyatakan, laisal ida liman labisal jadid walakinnal ida li ta'atihi yazid. Yang artinya, bukanlah lebaran itu dikatakan dengan pakaian-pakaian yang baru, tetapi lebaran itu adalah ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah itu yang meningkat. Nah, oleh sebab itu, lebaran dalam konteks ajaran Islam itu bukan bersenang-senang saja, bukan berfoya-foya, tetapi lebaran kita adalah zikir dan syukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lebaran kita sering dengar ungkapan minal aidin wal faizin, yang diartikan dengan semoga kita kembali kepada fitrah dan semoga meraih kemenangan. Kenapa meraih kemenangan? Apanya yang menang? Karena kalau kita menang itu biasanya orang lupa diri, orang berfoya-foya dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat apa arti al-faizin itu atau arti al-faizun itu kalau kita tinjau dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata al-faizin dengan berbagai bentuknya itu terulang kurang lebih sebanyak 33 kali. Hanya sekali Allah menggunakan kata afuz. Fa'afuza fauzan azima. Faizin itu pada dasarnya berarti memperoleh apa yang diharapkan dan terhindar dari bencana. Jadi orang yang faizin itu adalah orang yang memperoleh apa yang diharapkan dan terhindar dari siksaan api neraka. Nah, oleh sebab itu, semua kata yang terbentuk dari akar kata faizin dan lain sebagainya itu sebenarnya berarti pengampunan Allah dan perolehan surga. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata al-faizin atau al-faizun itu terdapat 4 kali. Mari kita lihat siapa orang yang faizin itu. Ayat yang pertama terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah, merubah hidupnya dari perilaku yang buruk menjadi yang baik, dari perilaku yang baik menuju yang lebih baik lagi, itu namanya berhijrah. Kemudian orang yang berjihad fi sabilillah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya, mereka itulah sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah adalah orang-orang yang faizin. Itu ayat pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 dikatakan, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Siapa kategori orang yang faizin yang kedua ini? Adalah orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian hidup. Orang-orang yang bersabar ketika menghadapi atau ketika kehilangan hartanya, anggota keluarganya, kebunnya, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang faizin, yaitu di antara orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, kata Allah di dalam surat An-Nur ayat 52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Kategori faizin ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan takut kepada Allah dan menghindar dari
hal-hal yang bersifat negatif. Nah, berarti orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul dan takut kepada Allah itu termasuk di antara orang-orang yang faizin. Bagaimana kita mau taat kalau kita tidak kenal Allah? Bagaimana kita mau taat kalau kita tidak kenal Rasulullah SAW? Kita harus kenal bagaimana sifat-sifat Allah. Kita harus kenal bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Sehingga apa yang kita kenal itu menjadikan kita kemantapan hati sehingga kita taat. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam surat Al-Hasyr ayat 20 Allah menyatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Yang artinya tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Karena penghuni surga itulah orang-orang yang faizun. Nah, semoga kita semua termasuk di antara 4 ayat ini. Nah, inilah sebenarnya arti al-faizin yang hakiki, arti al-faizin yang sesungguhnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dari uraian tadi dapatlah kita tarik kesimpulan bahwasanya kita berlebaran itu intinya bersenang-senang tetapi terkendali. Kita berlebaran itu intinya adalah zikir, yaitu mengagungkan nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah. Kita berlebaran itu hendaknya kita syukuri dari apa yang telah Allah anugerahi kepada kita. Syukur itu jangan kita hanya kaitkan dengan aspek ekonomi saja. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih dapat menunaikan ibadah puasa, dan sampai saat ini kita masih dapat berkumpul di sini menunaikan sholat Idul Fitri. Itu termasuk bagian daripada syukur kita. Kita bersyukur Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Kita harus optimis dalam menjalani hidup ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus optimis bahwa bangsa kita akan maju, bangsa kita akan sukses dan lain sebagainya. Dan kita harus optimis bahwasanya Allah mengampuni kita sebesar apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Barangkali ini saja khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan wawasan sekaligus bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil mau'ud. Amma ba'da. Faya ibadallah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, marilah bersama-sama kita menengadahkan tangan untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kelalaian dalam pekerjaan kami,
teguhkanlah iman kami, dan berilah pertolongan kepada kami atas orang-orang yang menolak kebenaran-Mu. Ya Allah, selamatkanlah kami dari gangguan dan ancaman dari bangsa lain, bangsa yang ingin menguasai dan merusak bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah dari kami segala penyimpangan, kecurigaan, malapetaka, zina, riba, gempa bumi, virus corona, dan segala cobaan yang buruk, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dari negeri kami ini khususnya, dan dari semua negeri muslim dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.